mengucap syukur Tuhan. Betapa kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Ketika lagu ingin mengingatkan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya yang telah menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Terima kasih Bapa buat semuanya. Engkau yang membebaskan, Engkau yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan. Dan Engkau sudah bangkit Tuhan, dan kami terima Tuhan kuasa kebangkitan yang daripada-Mu terjadi buat seluruh kehidupan kami Tuhan. Tidak ada lagi di antara kami Tuhan yang binasa, tapi Engkau membawa setiap kami masuk di dalam jalan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami serindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Biar kami menyediakan hati kami, hidup kami fokus akan Engkau. Hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau terus beracara Tuhan, hadirat-Mu yang kuat Tuhan terus ada di tempat ini. Ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Saudara, baru saja kemarin kita merayakan apa saudara? Paskah ya. Kita merayakan, kita memperingati saudara hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya sangat percaya ketika kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan suatu yang biasa saudara. Tapi mari setiap kita ada anugerah di dalam kuasa kebangkitannya. Saya kasih tema bulan ini anugerah kuasa kebangkitannya. Ya, ada kuasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita yang harusnya saudara binasa. Yang kita yang harusnya sebenarnya kita belum selamat nih saudara. Tuhan membawa kita masuk di dalam keselamatan, hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, hari-hari kemarin saudara, Tuhan tuh mengingatkan, nak renungkan semua kebaikan yang Tuhan kasih, yang aku berikan dalam hidupmu. Itu merenungkan saudara. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya, keluarga kami gitu ya. Banyak hal-hal saudara yang ajaib yang Tuhan buat. Hal-hal yang benar-benar yang harusnya mungkin mustahil buat dunia. Tapi Tuhan membuat itu menjadi tidak mustahil. Kadang saudara kita lebih memikirkan apa saudara? Kekurangan kita apa? Apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang belum tergenapi? Apakah saudara pernah ya ada waktu kita benar-benar doa, kita benar-benar merenungkan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat banyak gak saudara? Ya sangat banyak, tidak terhitung gitu ya. Kita bisa kumpul aja di tempat ini, kita bisa ada di tempat ini, saya percaya semua adalah karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya buat setiap kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Tuhan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Yuk kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Bisa tolong ditampilkan? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa saudara? Pengharapan. Ya. Untuk menerima suatu bagian yang apa? Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayatnya mengatakan, berkata bahwa Tuhan memberikan rahmat-Nya yang besar untuk setiap kita.
dan kebangkitan Yesus Kristus terjadi buat setiap kita. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ada kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan kasih-Nya yang gak terbatas dalam seluruh kehidupan kita. Ayat yang berikutnya berkata apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, saudara. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan udah siapkan buat kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan dalam seluruh kehidupan kita. Dengan kuasa kebangkitan, dengan Tuhan bangkit, saudara, kita menerima sesuatu janji yang buat saya ini sesuatu yang luar biasa, yang dikatakan apa? Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Dalam kehidupan ini, saudara, ya, apa sih batas akhir kuasa manusia? Apa, saudara? Apa? Kematian, ya. Ketika datang waktunya, apakah seseorang bisa memperpanjang umurnya, saudara? Enggak bisa, ya. Ketika Tuhan menetapkan ini sudah waktunya gitu ya, udah batas terakhir gitu ya. Kita dipanggil Tuhan pulang gitu. Tapi Tuhan ya bangkit dari antara orang mati. Ada kebangkitan yang Tuhan sudah lakukan buat seluruh kehidupan kita. Kita yang harusnya binasa, kita dibawa jalan kemenangan bersama dengan Tuhan. Seketika merenungkan saudara firman ini dan hari kebangkitan Tuhan, saya bilang ini, kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia tidak membiarkan kita untuk terus dalam sesuatu bagian atau hal yang ya Tuhan melepaskan kita gitu. Tapi Tuhan mau menarik setiap kita dengan apa? Memberikan hidupnya. Dengan Tuhan rela mati di kayu salib buat setiap kita. Itu sesuatu yang luar biasa buat kita, saudara. Benar gak? Coba. Apa kita menganggap itu biasa aja? Oh udah biasa atau biasa aja gitu ya. Buat saya, saudara, hidup kita diselamatkan. Itu sesuatu karya terbesar yang Tuhan berikan buat seluruh kehidupan kita. Tuhan mau membawa kita berkumpul bersama di surga. Aku sudah siapkan yang terbaik buat engkau. Nah, bagian kita apa, saudara? Ya bagian kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan kita melanggar dari peraturan Tuhan, bukan kita melanggar dari keinginan Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah membawa kita masuk di jalan keselamatan, mari lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya mungkin kedagingan kita masih kuat, saudara. Ya tapi bu ini, tapi ini saudara. Ketika Tuhan memberikan keselamatan kehidupan kita, apakah kita mau santai? Atau kita juga harus bergerak? Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, dengan kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan buat setiap kita, Tuhan membebaskan kita dan kita masuk di dalam kemenangannya. Mari setiap kita pergunakan setiap kesempatan yang ada. Kesempatan waktu-waktu yang Tuhan berikan, mari terus punya komunikasi kuat bersama dengan Tuhan. Ya jangan saudara berkata gini, ya udah gini aja gitu ya. Tapi mari terus melangkah, terus maju. Terus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita ya saudara ya. Ada seorang prajurit Romawi yang pada waktu itu ada di waktu Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Saudara tahu bahwa lambung Tuhan Yesus ditikam gitu ya. Di waktu saatnya ditikam oleh prajurit Romawi itu, saudara. Dan orang ini adalah orang kepercayaan dari Pontius Pilatus. Dan orang ini ternyata saudara di ceritanya dikatakan dia sering diolok-olok karena matanya juling.
Tapi ketika waktu itu, waktu darah dan air dari tubuh Yesus membasahi wajahnya. Ketika ditusuk lambungnya, darahnya itu mengalir gitu, mengenai matanya, saudara. Matanya yang juling menjadi sembuh sempurna. Dan pada saat itu dia langsung lompat dari kudanya, dengan gemetar dia jatuh berlutut dan dia menyatakan penyesalannya. Dan pada akhirnya dikatakan dalam kisahnya adalah bahwa ia bertobat dan ikut menjadi pelayanan bersama para rasul. Itu yang terjadi pada waktu itu, saudara. Saya percaya bahwa apa yang dulu pernah terjadi, bahwa ada karya keselamatan, karya kebangkitan Tuhan. Ketika pada saat itu juga prajurit Romawi itu disembuhkan. Bagian kita, setiap kita pada malam hari ini, mari terima kesembuhan, mari terima pemulihan, mari terima kebebasan yang daripada Tuhan. Untuk hidup kita, Tuhan menjamah ada kuasa kebangkitan yang aku berikan dalam hidupmu. Mari bangkit setiap kita. Mari setiap kita, mari. Tuhan, aku sangat rindu dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati. Bukan hanya kita memperingati, tapi kebangkitan juga terjadi buat kehidupan kita. Hari ini saudara-saudara yang merasakan aku beku, aku dingin, aku udah gak semangat lagi pelayanan, ayo bangkit. Ingat, kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Jangan sia-siakan semua waktu yang Tuhan berikan. Dengan dia rela mati di kayu salib buat setiap kita. Dia memberikan hidupnya full, ya dengan tema kita loyalitas pada hari ini, pada bulan ini saudara. Tuhan memberikan hidupnya full. Memberikan untuk setiap kita, bahwa kasihnya besar buat setiap kita. Biar ini menyadarkan setiap kita bahwa apa? Ada kasihnya yang luar biasa buat kita semua. Mari sadari saudara, jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya. Saya mengingatkan setiap kita, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ya masih ada kesempatan gitu ya. Tapi ketika waktunya tiba saudara, ya kita gak bisa memperpanjang umur kita. Ya semua ada batas waktunya. Biar setiap kita yuk mari bangkit. Mari benar-benar jangan jadi yang suam-suam. Ya. Gak panas, gak dingin, ya udah gini aja gitu ya. Saudara, jangan menjadi suam-suam saudara. Karena apa? Gak ada ini loh gelora cinta dalam hidup kita. Semangat gairah untuk melayani Tuhan tuh gak ada. Karena apa? Mari periksa diri kita. Apakah yang kita alami hari-hari ini? Mungkin masalah hidup kita. Atau kita ada sesuatu, ya kekecewaan, kemarahan yang membuat kita suam-suam. Hari ini mari keluar dari jalan itu. Mari keluar dari semua apa yang membelenggu hidup kita. Jangan kita diombang-ambingkan dengan keadaan kita yang akhirnya setan menjadi apa? Ya dibuat kecewa, dibuat marah. Kita gak bisa keluar karena apa? Karena kita gak ada hati ini loh, suam. Gak ada gelora cinta. Hari ini buat keputusan. Tuhan, Engkau bangkit untuk kehidupanku. Aku pun mau bangkit hari ini dari semua keterpurukanku. Dari semua sifat-sifatku yang Engkau gak suka. Dari semua kedaginganku aku mau bangkit. Tuhan sangat rindu saudara ketika kebangkitan Tuhan terjadi untuk seluruh hidup kita. Setiap belenggu-belenggu yang mengikat hidup kita Tuhan mau bebaskan. Kita bukan orang-orang yang kalah. Kita orang-orang yang masuk di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan.
Ketika ada proses, ketika ada pembentukan dalam kehidupan kita, itu bukan membuat kita untuk menjadi mundur, saudara. Tapi Tuhan mau membentuk karakter kita. Ayo nak semakin kuat. Ayo nak berjalan semakin kuat. Ayo nak berjalan semakin kuat. Tuhan memampukan setiap kita. Dan Tuhan sangat rindu di hari ini. Nak masuki masa yang baru bersama dengan aku. Dengan kebangkitan yang terjadi, saudara. Mari masuki masa yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang terpotong di tengah jalan, saudara. Ya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita lihat keadaan zaman hari-hari ini. Kita lihat keadaan yang sedang terjadi. Mari kuatkan hidupmu di dalam Tuhan. Kita mau baca dari Hosea 6 ayat 3. Ya, kita buka Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang kedua, saudara, mari lebih dalam mengenal Tuhan. Ya mungkin ini sering kita dengar gitu ya. Mari lebih dalam mengenal Tuhan. Ya, ayatnya dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Tuhan selalu memberikan yang baru buat seluruh kehidupan kita. Fajar di pagi hari, saudara. Sesuatu yang Tuhan berikan, kesegaran baru Tuhan berikan. Semangat yang baru Tuhan berikan. Tapi mari setiap kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dan berusaha apa saudari dikatakan di ayatnya? Sungguh. Apa yang saudara rindukan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Tuhan rindu Tuhan menjawab setiap doa-doaku. Tuhan aku punya mimpi, mungkin banyak jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Tapi apakah kita punya hati yang rindu? Kita kadang mungkin gini, aku rindu melihat perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupanku. Tapi apakah kita punya hati mengenal Tuhan untuk lebih dalam lagi? Yuk kita buka dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan apa saudara? Ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan. Mungkin hati nurani kita udah ngomong gini, jangan lakuin gitu ya. Roh Kudus berkata, nak jangan lakuin. Sekali ngomong gak didengerin, 2 kali ngomong gak didengerin, 3 kali ngomong gak didengerin. Kita kebal saudara akhirnya. Dan kita terus ada di dalam dosa. Mungkin saudara bilang orang lain gak tahu apa yang saya lakuin. Tapi Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Mari, jangan saudara kalau Tuhan udah mengingatkan. Nak jangan gitu ya. Terus udah gitu kita udahlah gak apa-apa gitu ya. Nak jangan kita lakuin. Lama-lama apa? Hati kita menjadi beku, hati kita menjadi dingin. Lama-lama kita udah biasa melakukan itu. Tapi gak bisa dibohongin hati terkecil kita yang sebenarnya kita tahu itu salah. Jadi yang membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan dekat apa? Dikatakan di ayatnya apa? Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi hari ini ketika Tuhan mengingatkan setiap kita, ayo cepat balik sama Tuhan. Jangan punya gini kesempatan. Ya saudara, ya kalau Tuhan udah ingatkan itu dosa, ya jangan bilang masih ada kesempatan. Ya kesempatan untuk berbuat baik atau berbuat dosa gitu ya. Kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saya bacakan lagi, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayo ikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita gak ada yang sempurna saudara. Kita semua masih belajar. Tapi apakah kita punya yang tunduk pada apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan tegur kita, iya aku salah gitu ya. Leader kita tegur, oh iya aku tahu aku harus memperbaiki gitu. Jadi apa? Kita punya hati yang mau dikoreksi. Kita punya hati yang mau dibentuk. Ayat lagi kita mau baca dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara jangan ambil ujungnya aja ya. Iya memang roh penurut tapi daging lemah. Awalnya Tuhan di ayatnya dikatakan apa? Maka di ayat di awalnya dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya kita tahu daging kita lemah gitu ya. Ya daging kita lemah, tapi kita berusaha Tuhan aku mau nurut apa yang Engkau mau. Ayatnya sudah dikatakan mari apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah apa saudara? Mari dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Saya percaya setiap kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil ya. Ketika kita dipercaya hal-hal kecil, perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kita dalam perkara-perkara yang besar. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu Tuhan tuh ngajarin dari hal-hal yang terkecil gitu ya, nak. Belajar untuk nurut apa yang Tuhan rindukan, yang aku mau gitu. Mungkin saya udah saksikan juga di sini. Ini hal kecil banget saudara. Hal barang yang sangat kecil yang mungkin buat kita gak terlalu penting. Buat saya juga di dompet saya juga gak penting gitu ya. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan masukinlah peniti ke dalam tas, ke dalam dompet di kantong saya, di tas saya gitu. Terus saya bilang Tuhan buat apa gak pernah sepanjang ini saya bawa peniti gitu ya. Yang suka bawa peniti di dompet itu suami saya saudara. Dia tuh orangnya prepare dengan semua di dompet kecilnya itu ada peniti. Ada ya pokoknya pernik-pernik yang gak pernah saya pikirkan dia punya gitu ya. Terus saya bilang gini, oh ya udah saya masukin gitu ya. Ketika saya pelayanan di satu tempat di luar kota saudara. 5 menit sebelum khotbah ya 10 menit lah udah pujian, udah penyembahan. Tiba-tiba kancing baju saya itu lepas saudara. Saya bingung gitu ya, aduh gimana nih gitu ya. Karena udah sebentar lagi udah akan maju ke mesbah. Tuhan ingetin nak beberapa waktu yang lalu aku ingetin, Tuhan ingatkan ikan aku ingetin bawa peniti di dompet gitu ya. Oh iya, jadi saya cuma jalan ke belakang saudara. Pasang di baju saya karena pas di depan sini gitu ya. Dan saya pasang penitinya dan segini Tuhan, Engkau sangat memperhatikan sampai hal-hal terkecil dalam kehidupanku. Ya mari saudara,
kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ya namanya belajar ya saudara ya. Ya kalau salah ya gak apa-apa gitu, terus belajar, terus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ketika kita bisa mengenal Tuhan, saudara akan merasakan bahwa ada sesuatu yang dekat, ada seseorang, ada Tuhan yang menuntun setiap kita. Ada kasihnya, ayo lakukan ini nak, ayo lakukan ini gitu ya. Ayo berdoa gitu ya. Mari aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus tolong pimpin aku untuk aku peka dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Saudara, ketika kita mengenal seseorang, bukan karena kualitas lamanya ya. Kita mengenal seseorang, tapi apa? Seberapa kita dalam mengenal orang itu. Kalau kita mendalam mengenal seseorang ya saudara ya, kita tahu oh makanan kesukaannya ini. Benar gak saudara? Makanan kesukaannya ini gitu ya. Terus sudah gitu, oh warna kesukaannya ini. Kita bisa tahu gayanya dia, kita bisa tahu apa yang menjadi kesenangannya gitu ya. Pokoknya kita bisa tahu dengan hal-hal yang spesial yang hanya orang ini, aku tuh orang ini sukanya ini, warnanya ini, ataupun segala macam aku bisa tahu gitu. Apalagi kalau saudara hidup di keluarga, ya orangnya masuk aja, oh udah tahu ini yang jalan tuh ini, oh jalannya seperti ini, bunyinya seperti ini, mungkin kita tahu dengan orang-orang yang ada di terdekat dengan kita. Benar gak saudara? Ya kan? Kayak suami saya tuh gak suka havermut saudara. Saya gak tahu awalnya. Saya kasih tuh kue tart, bawahnya havermut gak dimakan saudara. Saya bilang kenapa? Kalau saya makan havermut 1 sendok, harus airnya 1 gelas katanya gitu saudara. Padahal saya paling suka havermut karena mami saya suka bikin gitu ya, dulu dikasih gitu. Pasti ini loh kok gak suka gitu ya. Saya baru tahu ya waktu awal-awal gitu ya. Jadi kita bisa tahu mengenal. Gak mungkin kan kita kasih ke suami kita kasih ke anak kita sesuatu yang dia gak suka. Benar gak saudara? Iya kan? Atau kita kalau ulang tahun gitu ya, kita kasih warna yang dia suka gitu. Mungkin sukanya mawar merah gitu ya. Terus kita tiba-tiba bawanya mawar yang warnanya lain. Loh kok warnanya ini mungkin gitu ya. Atau sukanya kadonya yang ini, kita pasti tahu. Bagaimana dengan pengenalan kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari kenali Tuhan. Mari hidup dekat sama Tuhan. Ya caranya gimana gitu ya. Belajar tentang Tuhan, baca firman. Saudara, dengan kita membaca firman Tuhan, kita kenal dengan jalan-jalan Tuhan. Oh firman Tuhan berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mungkin kita tahu firman Tuhan berkata ini, tapi apakah kita lakukan saudara? Ya pelajari, dengarkan dan ayo usaha untuk terapkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya semua yang di sini sudah membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, hidup kita ya saudara, jadi kita apa? Belajar bagaimana punya karakter Kristus. Bagaimana kita punya belajar apa yang menjadi yang Tuhan mau gitu. Ayo yang kedua ini kita terus belajar. Ketika kita merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku mau lebih dalam lagi untuk kenal dengan Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Saudara, coba saya tanya ya. Jangan terlalu tegang saudara ya. Siapa murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, kesayangan Tuhan Yesus siapa? Siapa? Iya, Yohanes. Saudara-saudara bisa baca di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Di ayat itu
dikatakan bahwa ketika pagi benar hari masih gelap, Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan dan melihat bahwa kubur itu telah dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur dan mereka berkata Tuhan telah diambil orang. Ya. Pada waktu itu Maria mengetuk-ngetuk ke rumahnya Petrus, saya sampai lihat filmnya saudara. Bahwa Yesus sudah nggak ada gitu ya, larilah kedua, saya lihat di filmnya Petrus sama Yohanes lari gitu. Di ayatnya dikatakan bahwa murid yang lain yang dikasihinya Yohanes. Mereka berlari dan mereka melihat Yesus sudah nggak ada gitu kan ya. Saya bacakan ayat ayat 7, ayat 6 saya baca. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Dan masuk ke dalam kubur itu ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain. Murid yang lain ini saudara bisa baca di awal, ya, itu Yohanes yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Maria berkata, yang lain berkata murid, Tuhan Yesus diambil gitu ya. Semua lari gitu. Tapi ketika dia melihat bahwa kain peluhnya, dikatakan sedang kain peluh yang tadi di atas kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Yohanes melihatnya dan percaya. Saya ketika merenungkan ini ya saudara, saya jadi percaya bahwa gini, Yohanes tahu gayanya Tuhan Yesus gitu. Ini yang memang yang Tuhan lakukan. Jadi ketika dia melihat dan dia percaya. Yohanes itu ketika perjamuan malam terakhir Yohanes duduk di sebelah Yesus. Pada waktu itu Yesus berkata bahwa ada seseorang yang akan menyerahkan hidupnya. Terus Petrus berkata, ayo tanya siapa itu, apa maksudnya gitu ya. Karena Yohanes begitu sangat dekat dengan Yesus. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita hidup dekat dengan Tuhan? Apakah kita hidup mau yang ya udah aku di sini aja gitu. Jadilah anak-anak kesayangan Tuhan. Ya. Jadilah orang-orang yang benar bisa dekat sama Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Oh kalau gini berarti Tuhan gak boleh gitu. Oh kalau gini Tuhan gak setuju gitu ya. Yuk mari setiap kita bangkit ya. Yang berikutnya kita mau baca dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Saudara, saya baca dulu kembali ayat 22. Sesudah itu Yesus segera apa? Memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya apa? Ke seberang. Jadi Tuhan memerintahkan ayo cepat ya, naik perahu dan ke seberang gitu ya. Tapi di ayat 24 dikatakan apa saudara? Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tuhan yang memerintahkan ayo pergi ke seberang gitu ya. Tapi di tengah-tengah keadaan sedang perjalanan ada gelombang, ada angin sakal sehingga perahunya bergoncang keras gitu ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut.
Saudara, dalam kehidupan kita, saudara, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika Tuhan, ayo nak berjalan gitu ya. Tapi di tengah-tengah kita mengalami sesuatu. Ya seperti murid-muridnya, ada gelombang, ada angin sakal yang membuat mereka takut. Ketika itu Yesus berjalan di atas air, lalu mereka berteriak apa saudara? Itu hantu gitu ya. Saudara, di tengah kita, kehidupan kita ketika ada gelombang kehidupan. Kita belajar dari sini saudara. Kadang kita Kita kadang berpikiran yang negatif, nggak positif gitu ya. Kayaknya udah mengalami ketakutan, ada gelombang, ada angin sakal. Dan ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berpikiran negatif. Oh itu hantu gitu ya. Itulah yang namanya kehidupan saudara. Ketika Tuhan meminta melakukan sesuatu, ada gelombang dalam kehidupan kita, kita langsung pikiran gini, kan Tuhan yang minta. Kok keadaannya seperti ini? Pernah berpikir seperti itu saudara? Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan gak ngomong gini, kok kamu gak kenal aku sih gitu ya. Ini tuh aku Yesus, tapi Tuhan berkata apa? Pertama apa saudara? Tenanglah, aku ini jangan takut. Ya, dalam Yeremia kalau gak salah dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari saudara ayat ini, ya, apapun yang saudara alami, mari bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tenang itu ayo datang sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Punyalah hati yang benar-benar aku datang sama Tuhan, bulatkan hati kita. Dikatakan di ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus seorang yang punya respon yang cepat saudara. Mungkin murid-muridnya masih terkesima, tapi Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus percaya, oh itu Tuhan. Tuhan udah bilang, aku ini jangan takut. Petrus membulatkan hatinya, Tuhan kalau itu engkau, biarlah aku berjalan di atas air. Terus Tuhan berkata, kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datanglah dan dia berjalan di atas air. Ya. Tapi apa saudara ayat 30? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara di ayat ini ketika Petrus sudah membulatkan hatinya dia berjalan di atas air. Tapi ketika datang tiupan angin dia mulai goyah saudara. Dia mulai ragu, apa aku bisa gitu ya. Benar-benar berjalan di atas air dengan tiupan angin. Dan dia mulai takut dan mulai tenggelam. Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, apa yang dialami Petrus saudara? Ketika kita menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, datanglah gitu ya. Akhirnya Petrus turun, tapi karena ada sesuatu yang dirasanya tidak nyaman tiupan angin, dia mulai goyah. Saudara ayat ini mengingatkan setiap kita, mari ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang datanglah di tengah gelombang. Petrus percaya, tapi ketika ada angin, dia mulai mengalami ketakutan. Mari setiap kita belajar saudara, ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai janji Tuhan itu rusak gitu ya,
tidak tergenapi apa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran kita, karena ada hal-hal yang di sekeliling kita. Tuhan punya janji, saya percaya buat setiap kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingin berikan yang sangat luar biasa, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kadang kita buka celah dengan apa, saudara? Dengan apa yang kita hadapi saat ini. Dengan apa yang kita hadapi di depan kita, apa yang dihadapi. Entah itu masalah dalam rumah tangga kita, entah masalah finansial, masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan, kadang membuat kita goyah. Di ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangannya dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara, ya sampai kok seolah-olah Tuhan tidak menolong gitu. Ayatnya berkata, Tuhan mengulurkan tangan dan memegang dia. Pertolongan Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan waktu Tuhan, bagian kita adalah apa? Percaya penuh dengan semua rencananya. Kadang hidup kita dikuasai dengan perasaan kita. Perasaan kita, keadaan kita sekeliling lebih menguasai gitu. Hari ini mari belajar, saya juga belajar saudara. Bulatkan hati kita akan pengikutan kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 86 ayat 11 dikatakan. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ayatnya berkata bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ayo saudara, bulatkan hati kita percaya penuh dengan semua rencananya. Bukan hanya didengar di sini aja, tapi ketika kita pulang ke rumah, ketika kita ada dalam pekerjaan, dalam semua bagian kehidupan kita, mari bulatkan aku percaya penuh untuk semua rencananya. Rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita yang menjauh dari Tuhan. Karena apa tadi di Yesaya berkata apa? Karena dosa yang memisahkan. Tapi hari ini beberapa hal yang dibagikan, ada kasihnya yang tak terbatas. Kita mengenal Tuhan, ayo rindukan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan bulatkan hati kita percaya penuh bahwa janjinya ya dan amin buat seluruh kehidupan kita. Mari kita terima berkat, anugerah, kebangkitan Tuhan terjadi buat setiap kita. Tidak ada lagi di antara kita yang hatinya beku, enggak ada lagi di antara kita yang mengeraskan hati. Tapi mari bangkit setiap kita. Tuhan, tolong aku. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa saudara. Kadang kita jatuh bangun gitu. Karena apa? Kita butuh pertolongan Tuhan. Gak bisa kita memakai kekuatan kita sendiri. Teriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Ya. Jangan ada yang mengeraskan hati, mari yuk datang. Ada anugerahnya yang besar yang Tuhan berikan buat setiap kita. Pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kenyataannya belum seperti yang kita harapkan. Tapi belajar untuk setia. Lakukan apa yang menjadi kerinduannya. Amin. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita mau angkat pujian, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Saudara bangkit berdiri. Tempat jawaban hanya Kau, tempatku berharap.
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Biar hanya musik saja. Mari saudara renungkan semua. Ada kasih-Nya yang terbatas, yang tidak terbatas, yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada anugerah-Nya yang Tuhan curahkan buat setiap kita hari demi hari. Kebaikan-Nya, kasih-Nya. Ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan mendidik, memproses kita. Karena Tuhan sangat setiap kita untuk rindu. Memulihkan, memperbaiki, untuk kita tetap ada pada hati-Nya. Saudara, ketika saat ini Tuhan mengingatkan untuk semua hal-hal yang Tuhan gak suka, biar kebangkitan besar terjadi buat setiap kita. Ayo saudara, belajar untuk kita melepaskan. Saudara yang tahu apa yang menjadi sifat karakter dalam hidupmu, mari bawa, bulatkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Bulatkan hatimu untuk percaya penuh kepada Tuhan. Dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lewat setiap firman, lewat setiap apa yang Tuhan bicarakan, yang Tuhan ngomong sama kita. Mari tetap berjaga-jaga dan berdoa. Terus berjaga-jaga dan berdoa. Untuk kita tetap berdiri dengan kuat dan teguh. Bukan juga karena kekuatan kita, tapi semua adalah karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan kasih-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab
yang Engkau berikan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus membentuk kami. Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Untuk setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang menuntaskan destiny dengan kuat sampai garis akhir bersama dengan Engkau. Terima kasih setiap firman-Mu tertanam di tanah yang bertumbuh dengan subur. Dan kami menghasilkan buah-buah yang sangat lebat. Terima kasih Bapa buat semuanya. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan.